Culikan, Betul, tragedi Trisakti, betul. lalu terakhir pendudukan DPR. MPR oleh mahasiswa. Tapi tentunya ada yang bagus di zaman Soeharto. Zaman Soeharto swasembada pangan ya. Ya, tahun 83 itu. Ya. Heeh. Nggak tahu sekarang. Ini mengingatkan ada juga program tuh yang Petani Cimacan gitu. yang program sekarang yang lahan dibikin ya. jadi tanaman singkong juga ya. Prabowo gitu ya. Jadi pada saat debat ketiga kemarin itu udah mencerminkan gelagat totalitarian gitu loh, ya kan? Jadi semua orang termasuk lawan politiknya gitu harus mendengar apa kata dia gitu. Ketika Megawati berkuasa itu Indosat dijual, kapal tanker VLCC dijual ya kan. Terus BLBI dan segala muncul macam yang pekerja undang-undang yang ada outsourcing itu bahaya tuh, itu bisa merusak demokrasi kita yang sudah tumbuh sejak reformasi bisa hancur begitu aja. Nah, logiknya Jokowi lengser gitu. Oke. Jokowi lengser, kemudian nih penyelenggara pemilu baik komisioner KPU, Bawaslu harus kita ganti. Hari-hari esok adalah milik kita. Terbebasnya masyarakat bekerja. Terciptanya tatanan masyarakat. Demokrasi tanpa Orba. Orde Baru ya? Aduh, saya nggak tahu deh kak. Kurang tahu ya. Thank you. Nggak tahu sih kak, aku taunya cuma tentang Soeharto doang. Selebihnya gue nggak tahu dah. Saya paling tahunya sih tentang yang kerusuhan 98 itu ya kak. Saya tahu Orde Baru tuh dari situ sih. Itu doang sih paling. Saya soalnya belum lahir. Oke, thank you. Lupa deh kayaknya. Nggak tahu. Oke, thank you. Taunya sih yang peristiwa Trisakti aja ya. Terus itu kurang tahu lagi sih. Untuk pernah dengar, cuma kalau untuk lebih lanjutnya itu belum tahu ya. Paling tentang kayak Soeharto atau pemberontakan di tahun 98 itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers. Jumpa lagi bersama saya Widi Grafias yang kali ini akan kembali menjadi host di podcast Logika Bicara. Nah, Logikers, kita tahu bahwa banyak teman-teman Gen Z, generasi zilenial, Gen Z atau generasi Gen Z itu banyak yang melupakan sejarah tentang Orde Baru. Nah, kayaknya keren kalau kita kali ini membahas tentang Orde Baru. Tentunya menolak lupa sejarah Orde Baru. Nah, untuk bicara tentang Orde Baru, saya walaupun generasi saya juga mengalami generasi Orde Baru, saya akan bersama sobro saya yang juga aktivis di era Orde Baru dan juga sudah mengalami banyak sekali cobaan. Bukan cobaan sih. Dia banyak sekali mengalami beberapa kejadian yang bersinggungan di masa Orde Baru. Siapa lagi kalau bukan brother gua, Triwibowo Santoso. Bro, apa kabar, bro? Kabar baik, alhamdulillah. Lu kan aktivis ya, bro ya? Tapi kalau kata almarhum Bang Rijal ya kan, jangan mau kita dilekatkan dengan diksi aktivis. Karena belakangan ini banyak juga aktivis-aktivis yang sudah tidak lagi komitmen ya terhadap perjuangan di masa-masa pergerakan 98. Ya. Gua kagak pernah ragu dengan konsistensi lu, bro. Karena gua sudah lama bergaul sama lu. Tapi kali ini nih kita mau berusaha untuk menolak lupa. Tentunya bukan untuk kita ya. Tentunya untuk adik-adik kita, generasi masa kini, generasi masa kini dan masa mendatang. Karena ini adalah bagian dari sejarah Indonesia yang sangat fenomenal. Betul. Kita mengalami masa Orde Baru. Masa kegelapan. Masa kegelapan. Sekarang masa terang.
atau remang-remang? Masih remang-remang. Masih ini. remang-remang. Tadinya udah terang, Ah. terus tiba-tiba redup gitu. Oke. Remang-remang sekarang. Jadi walaupun remang-remang masih lumayan lah, ada cahaya. Masih ada. Masih ada cahaya. sedikit gitu ya. Iya. Sedikit. Nah, buat Logikers yang mungkin menolak lupa masa Orde Baru atau yang lupa dengan Orde Baru, saya atau gua nih sama brother gua Bowo nih mau ya mengulas tentang Orde Baru. Apa aja sih yang di zaman Orde Baru tuh yang dikenal atau terkenal sampai saat ini? Nih, gua coba kulik satu-satu ya. Ya. Barang lu, Wo, tentunya, Wo. Kalau Oke. nggak ada lu, mungkin nggak ada orang yang pernah mengalami masa-masa itu. Ya, Masa-masa gelap. masa Makanya kelam, ya. makanya lu gelap kan? Iya. Tapi gelap. Tapi masa depan jangan sampai gelap. Gitu. Gitu. Tuh, Logikers. Orde Baru masa Iya. gelap. Tapi ya masa depan kita, masa Harus depan cerah. bangsa kita harus cerah. Iya. Nih, Orde Baru itu identik dengan Presiden Soeharto. Ya, Bro ya. Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun. 32 tahun. Tahun 1966 sampai 1998. Iya. Dari awal Super Semar ya. Super Semar. Super Semar dia ada Sebetulnya ada 65. jeda dulu setahun gitu. 65 Super Semar dia Ya. nerima mandat Super Semar. Setelah setahun dia baru dilantik. Betul. Nah, apa yang lu lihat di sini, Bro? Emang Soeharto sebenarnya sudah berkuasa setelah dia menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno ya. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ya, coba kita menyegarkan kembali lagu-lagu yang pernah kita nyanyikan di jalanan gitu Oh ya. ya, zaman dulu ya. Saat reformasi ya. Kayak buruh tani mahasiswa kaum miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terbebasnya masyarakat bekerja. Terciptanya tatanan masyarakat. Demokrasi tanpa orba. Nah, itu harus kita tegaskan kembali, harus kita ingatkan lagi teman-teman aktivis yang sekarang mungkin sudah amnesia ya terhadap perjalanan panjangnya untuk menggulingkan Soeharto. Nah, tadi kan seperti yang Bro Widi bilang ke gua gitu, masa-masa Orde Baru seperti apa sih? Wah, ini masa-masa yang paling gelap gitu ya. Makanya tadi lagu itu kita garis bawahi demokrasi tanpa orba. Karena orba ini masa kegelapan buat saya. Demokrasi itu adalah harga yang sangat mahal gitu. Kita bersuara kritis aja besok bisa hilang, Bro. Gitu. Kalau di penjara itu masih mending. Tapi kalau hilang nggak tahu rimbanya kan itu bahaya ya. Betul. Jadi ketika Soeharto menerima Super Semar itu kan memang ada polemik ya. Memang sudah dirancang oleh Soeharto agar dia berkuasa, terus ada agenda Amerika di balik itu semua gitu kan. Nah, itu cara-caranya itu sudah cara-cara yang terlalu kasar, brutal gitu ya, menggulingkan Soekarno gitu dan segala macam. Nah, setelah itu terbukti kok. Jadi ketika Soeharto berkuasa, ya, tepatnya tanggal 15 Januari 1974 yang kita kenal dengan Malari 1974 gitu. Itu ada demonstrasi mahasiswa yang sampai menelan korban 11 orang gitu. 11 orang tewas gitu kan. Nah, pasca itu ya kan itu berlanjut tuh kekerasan demi kekerasan terjadi sehingga yang tadi kita nyanyikan demokrasi tanpa orba ya. Demokrasi bisa tumbuh subur kalau tidak ada lagi bayang-bayang orba. Bayang-bayang orba ini sangat menakutkan. Tahun 74 ada 11 orang tewas dalam peristiwa Malari. Kemudian kita mahasiswa gitu ya di eranya almarhum Bang Rizal dulu tahun 77-78 itu
sempat dibuat kebijakan mengenai NKKBKK, NKKBKK. normalisasi kampus ya. Jadi mahasiswa tidak lagi menjadi pressure group, Iya. kelompok Dibungkam. penekan, dibungkam gitu. Ada beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Nusantara itu yang bersuara kritis ditangkap satu persatu. Nah, itu. Nah, kemudian juga dalam konteks investasi ya. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak mau hengkang dari tanahnya gitu, dari kediamannya, itu langsung distigmatisasi sebagai kelompok Islam garis keras. Mungkin masih ingat dalam memori kita mengenai peristiwa Talang Sari gitu. Priuk. Itu distigma sebagai kelompok garis keras gitu. Nah, kemudian pengajiannya Amir Biki ya ketika mau bikin tablik akbar gitu. Langsung diskenariokan ini adalah kelompok anti NKRI, garis keras, disikat, disapu rata, dan ratusan orang tewas gitu. Nah, peristiwa demi peristiwa itu selalu menghiasi wajah Indonesia gitu sebetulnya ya kan, pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu. Dan itu makanan diskusi kita saat Iya, kita itu. mahasiswa ya. Nah, tapi diskusi kita itu ada fakta, Iya, gitu, benar. fakta sejarah gitu yang nggak bisa kita elakkan gitu. Nah, itu demokrasi dibungkam gitu. Kita aja pas sebelum reformasi itu ada proses sebetulnya. Jadi tahun 93 kita juga udah turun ke jalan gitu kan. Tapi dengan kreasi-kreasi kita. Nah, karena kita tahu nih rezim Soeharto bengis banget gitu. Misal ya almarhum Bang Nuku Sulaiman gitu ya. Nah, dia mengkritik Soeharto ya kan dengan slogan SDSB seolah itu judi kan seolah judi. Nah, almarhum Nuku kemudian dibentangkan spanduk Soeharto dalam segala bencana. Jadi dulu ya kalau kita melakukan aksi, kita melakukan kritik ya dengan kreasi-kreasi seperti itu. Jadi untuk mengelabui karena kalau sampai tahu gitu kan, hilang kita gitu kan, hilang kita konsekuensinya. Nah, kemudian gerakan itu mengkristal ketika peristiwa 27 Juli sebetulnya ya. 27 Juli. Itu saat PDIP 1996 ya. Kita menaruh harapan besar sebetulnya dengan sama PDIP gitu sebagai soko guru gitu ya. Kala itu kita berpikir begitu. Di tiga partai PDIP lah dianggap masih punya harapan, ideologi, masih punya idealisme gitu, masih bisa mengakomodir suara kita gitu kan. Ya di perjalanan kan akhirnya PDIP juga banyak melupakan komitmen-komitmennya gitu ya. Nah, termasuk juga ketika Megawati berkuasa gitu. Itu Indosat dijual, kapal tanker VLCC dijual ya kan, terus BLBI dan segala muncul macam yang pekerja undang-undang yang ada outsourcing itu. Jadi ya itu kan gambarannya ya seperti itu. Nah, terus kemudian tahu nggak setelah peristiwa balik lagi nih kita bicara soal 27 Juli ya. Itu kemudian ada peristiwa mungkin Bro Widi masih ingat tuh Senin Cawang Berdarah itu. Jadi kampus UKI diserbu oleh tentara itu. Ya. Itu kan sebetulnya itu gua udah semester 4. Ya, itu sebetulnya bukan isu-isu politis bukan gitu. Jadi ada sekelompok tentara berpakaian preman gitu kan, mungut upeti gitu. Nah, terus anak-anak UKI marah, anak-anak UKI nggak tahu kalau itu tentara digebukin. Katanya tentara tetangganya gitu. Esok hari diserbu, ya kan? Lantas kan karena kita masih melihat tentara kala itu ya. Nuansanya jadi arahnya ke politis ya. Iya, tentara kala itu sebagai toolsnya Soeharto gitu ABRI, kan. Karena ABRI ya gitu. Nah, langsung
dibuat kesepakatan anti militerisme Iya, dulu karena dulu kan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI. ABRI boleh Nah, boleh ini berpolitik. ada energi baru gitu. Kekuatan mahasiswa semakin masif kala itu. Jadi triggernya ya Staba juga satu di antaranya. Nah, kita semuanya kompak, demo dari kampus ke kampus gitu, langsung merangsek ke DPR RI gitu, hingga tuntutan kita adalah mendesak Harmoko kala itu ketua MPR Betul. untuk membuat maklumat gitu terkait soal pelengserannya Soeharto. Karena ini keji banget gitu. Soeharto kita lihat, wah ini anti demokrasi banget gitu. Bayangin yang di Cimacan gitu, petani udah punya penghasilan yang jelas dari bercocok tanam. Ya, lahannya disapu rata ya kan, jadi lapangan golf ya. Ini mengingatkan ada juga program tuh yang petani Cimacan ini. Yang program sekarang yang lahan dibikin ya jadi tanaman singkong juga ya. Okay. Iya. Ya itu kan jadi ingat gitu. Kalau ngelihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini ya, gitu kayak program food estate gitu ya. Ya, Jadi hutan dieksekusi, kayunya entah kemana, kayu laku lah. Iya. Ya, buat bangku aja harganya udah jutaan gitu. Iya. Satu aja tuh pohon, ya, kali berapa juta pohon yang ditebang, diganti pohon singkong ya kan. Nah, itu mengingatkan kita kembali ke zaman Orde Baru gitu. Tuh Logikers, jangan sampai lupa ini adalah pelajaran sejarah yang harusnya teman-teman Logikers paham dan ingat. Dan ini Logikers ya, kalau tadi Bowo bilang Harmoko, jadi di balik semuanya ada yang lucu, ada istilah-istilah yang lucu di zaman Orde Baru. Harmoko itu terakhir itu menjabat ketua MPR. Ketua MPR. Tapi sebelumnya dia Menteri Penerangan. Menteri Penerangan Iya. dari awal Soeharto. Dari awal. Sampai dia menjabat ketua MPR. Nah, di saat Harmoko Menteri Penerangan itu, Logikers zaman dulu, zaman kita ya, Pak ya. Iya. Setiap hari Kamis kalau tidak salah, Harmoko Betul. sebagai Menteri Penerangan itu berpidato di TVRI. Di TVRI. Betul. Selalu di TVRI yang menjelaskan kepada masyarakat Indonesia, karena zaman dulu tuh TV itu baru TVRI. Ya, belum ada TV swasta. Belum ada. TV hanya TVRI dan udah gitu nontonnya di kelurahan lagi. Ada yang di kelurahan karena zaman dulu masih hitam putih TV-nya dan satu-satunya TV adalah TVRI, di mana TV TVRI itu dulu dianggap sebagai TV propaganda dari pemerintah. Isinya adalah semua pengumuman baru yang ada di pemerintah, baik itu harga sembako dan apapun. Ya kan? Nah, Harmoko ini lucunya adalah punya statement yang sampai sekarang kadang-kadang suka ditiru sama pejabat sekarang. Statementnya apa kalau lu masih itu? Menurut petunjuk Bapak. Nah, menurut petunjuk Bapak Presiden. Sampai detik ini kalau ABS ya pokoknya. Kalau Logikers suka mendengar atau melihat di televisi atau di tayangan mau di televisi atau YouTube, itu suka ada beberapa pejabat yang suka bilang bahwa berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, ya tergantung presiden siapa. Nah, sekarang mungkin presiden menurut petunjuk Bapak Presiden Jokowi, saya harus A, B, C. Nah, ini lucu dari zamannya Orde Baru sampai sekarang kenapa istilah itu masih ada. Iya. Jadi ternyata diksi itu ya. Diksi itu laku ya. Laku. Jadi cari aman sebetulnya. Oh, cari aman. Kan menurut petunjuk Bapak, bukan kata saya. Iya. Jadi aman. Karena ini semua perintah. Cari aman. Perintah dari Big Boss. Sama kalau Soeharto itu dulu, Presiden Soeharto itu kalau ngomong belakangnya masih ingat? Mengharapkan. Diperintahkan. Nah, itu ada. Nah, yang ada beberapa orang yang suka, tentunya yang udah tua ya, suka menggunakan kata-kata itu. Ini lucu juga tuh. Nah, itulah salah satu ciri-ciri khasnya Orde Baru, Harmoko. Kemudian
menurut petunjuk Bapak Murdiono juga ya. Murdiono sempat juga itu. Iya. Kemudian kalau ingat dulu, zaman dulu ada cerdas cermat Logikers. Ya. Masih ingat ya cerdas Masih cermat? ingat dong. Cerdas cermat, Iya. kelompok Iya. capir. Iya. Nah, itu adalah program pemerintah dan Iya. kalau tidak salah yang punya program itu Kelompok adalah capir. Menteri Penerangan. Hmm. Karena dianggap di situ tuh bisa membuat Sama Menteri Pertanian ya. ya, bisa membuat memperlihatkan keberhasilan atau majunya para petani pada saat Iya. itu. Bahwa di zaman, tapi tentunya ada yang bagus di zaman Soeharto. Zaman Soeharto swasembada pangan ya. Ya, tahun 83 itu. Ya. Nggak tahu sekarang Ya. swasembada apa sekarang. Sekarang impor. Impor. Ya, itulah. Beras Cina lagi Nah, ya. beras Cina, beras Thailand Iya, ya kan. iya. Nah, inilah yang membedakan. Nah, ada lagi. Dulu itu saya zaman-zaman sekolah itu dilarang namanya gondrong. Wah, iya. Zaman Orde Baru tuh ada larangan gondrong. Iya, Kalau iya, sekarang, iya. Wah, bebas bro. Sekarang mau gondrong ya kan. Tapi lucu juga ya. Kalau misalnya kita kuliah di ISI atau IKJ identik dengan apa gondrong. Kalau nggak gondrong bukan seniman. Iya. Tapi kalau di zaman Orde Baru dia botak ya ini seniman apa? Iya. Abri ini. Mahasiswa dulu ya. Iya. Mahasiswa dulu tuh biasanya aktivis rata-rata gondrong ya. Iya. Aktivis-aktivis tahun 90-an tuh rata-rata Iya. gondrong. Dan kalau dilihat foto-foto zaman dulu aktivis tuh demo tuh pasti gondrong. Iya. Nah, lucunya memang gondrong itu jadi tren. Betul. Lu gondrong nggak? Gondrong. Gue juga gondrong. Bahkan gue gondrong dari semester 1 sampai 9 semester 1 sampai 98. Gue hampir 5 tahun gondrong. Iya, betul. Artinya kalau nggak gondrong, Iya, bukan aktivis Nah, ya. kan? Kalau nggak gondrong bukan mahasiswa. Nah, Ya, kalau zaman dulu begitu. Nah, satu lagi bahwa di zaman Orde Baru itu kita cuma punya 3 partai. Iya. Golkar, PDIP, PDI. P3 dan PDIP. PDI. PDI. Nah, partai yang berkuasa adalah Golkar ya. sampai semua pegawai negeri itu harus menjadi anggota Ya, Partai Golkar. pengurus ya. Pengurus Betul. anggota Partai Golkar. Betul. Bahkan zaman dulu ada surat kabar koran namanya apa? Suara Karya. Suara Karya. Di mana Suara Karya itu dulu awalnya bukan Suara Karya, Harian ABRI namanya. Iya. Itu beda lagi, Bro. Beda ya? Beda. Karena bokap gue pegawai negeri tuh. Iya, Dulu waktu itu gue beda kecil lagi. selalu bawa Suara itu. Karya ya Suara Karya. Sama Harian ABRI ya? Harian Abri, Berita Yuda. Berita Yuda. Gitu, iya. Nah, itu adalah koran-koran media massa yang harus dibaca oleh para pegawai negeri Ya, sipil. wajib itu. Wajib. Bahkan harus dibawa dan harus dibaca sampai karena setiap hari dibawa sama mungkin bokap gua sering bawa itu, gua tuh sampai tahu layoutnya Suara Karya, kemudian siapa pimretnya dan lain sebagainya. Dan itu berlangsung dari gua SMA sampai gua kuliah. Tapi begitu kuliah kita kan zaman kuliah reformasi Iya, itu iya. wah udah haram tuh Iya. baca-baca begitu ya. Gue sih tetap baca ya? Pos Kota. Oh, Iya. iya Mas Kota. Kalau rubrik nah ini dia, Nah, ini gitu dia. kan. Sama Atau konsultasi seks gitu. Gue baca tuh. iya. Benar-benar. Nah, Itu kan edukasi, Bro, betul, itu. betul. Ya kan? Sama kalau lu mau beli ini motor second. motor second itu motor second. ada rubrik itu kan, iklan berbaris. Iklan berbaris. Motor second dan itu yang paling laris. Pos Kota deh pokoknya oke. Nah, gue balik lagi nih bro buat Logikers. Semoga pemirsa Logikers ya, tentunya yang seumuran dengan anak-anak kita, kita kan SMA kelas 3 atau kuliah semester awal, yang paparan sejarahnya kita nggak ngeragukan, tapi kita tadi lihat bahwa beberapa teman-teman siswa dan mahasiswa ternyata setelah kita cek beberapa orang itu banyak yang nggak tahu bro, Nggak tahu soal Orde aduh, Baru. Ini satu ironi ya. Ironi, kasihan ya. Padahal kata Soekarno itu jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Dia bilang nggak tahu. Ada juga cuma bilang saya taunya Orde Baru tuh Soeharto berkuasa. Tapi nggak tahu apa isinya. Padahal banyak ya sejarah. Banyak banget. Banyak banget sejarah itu harusnya mungkin saja kalau mereka punya orang tua bisa sharing ya. Iya, Sharing. iya. Bahwa orang tua kamu
bapak atau ibu itu dulu hidup di zaman Orde Baru. Orde Mm-mm. Baru tuh begini, beda sama Mm-mm. kamu nah. Dulu ibu nggak pernah ngerasain Mm. BBM naik. Ingat Ya, nggak? BBM nggak pernah naik, bro. Iya, iya, betul, betul. Beras nggak pernah naik, beras bahkan orang tua Ya, kita pulang aja. naik itu kita rasakan ketika 98 ya. Nah, Itu setelah harga-harga begitu Oh, tinggi ya. Nah, Itu. gua inget, bro. Jadi ini karena lu juga pelaku sejarah. Lu kan aktivis 98. Oh, sorry, lu nggak mau dibilang aktivis. Lu adalah generasi pejuang 98. Gue bikin lu pejuang dah. Lu kan pejuang 98 yang katanya yang mereformasi kondisi lama kegelapan menjadi terang. Terang ya. Kalau sekarang Renaissance ya, iya, Renaissance. kalau sekarang remang-remang ya terserah lu lah ya, terserah logikers ya. Pencerahan nih. Waktu itu memang setelah 98 kasus 98 ditandai apa, bro, dulu harga naik, rupiah naik, turun, krisis ekonomi, krisis moneter, moneter. Ya. Kemudian penculikan, Betul, tragedi Trisakti, betul. lalu terakhir pendudukan DPR oleh mahasiswa sehingga kemudian waktu memaksa itu Harmoko untuk turun. Ya, Harmoko sebagai ketua DPR, ketua MPR meminta Soeharto untuk turun dan pidato tanggal 21 Mei. Oh, itu pas lagi iya. Gue ulang tahun, bro, itu 21 Mei, bro. Makanya jadi itu lu adalah tidak menikmati euforia itu ya. Kado terindah gue itu adalah Soeharto Aduh. lengser 21 Mei. Gue pengen denger soal DPR. Gue tuh benar-benar anti klimaks tuh. Ketika mahasiswa menduduki DPR itu luar biasa ya. Iya. Saat demo sedikit sikat. Ya. Kok tiba-tiba di DPR itu ribuan mahasiswa? Gue bingung, bro. Jadi begini ya, waktu pendudukan DPR itu sebenarnya juga ada keterlibatan ABRI ya di situ ya. Dalam hal ini marinir gitu. Bantu Aku ya. ingat banget itu Danjen Marinir Soeharto itu dia yang membuka pintu gerbang DPR gitu. Besti sama mahasiswa saat itu. Besti, Marinir tuh pokoknya besti sampai sekarang. Ini dia komitmennya masih kuat lah, tidak diragukan gitu ya. Kalau untuk perjuangan bagi rakyat gitu. Ya terbukti itu Marinir sebetulnya. Yang bantuin kadang-kadang. Yang bantuin. Kalau ada yang mau dievakuasi, diselamatin, marinir bawa truk ya? Bawa truk ya. Ayo sini selamatin, dievakuasi pada saat bentrok gitu ya. Gue inget di Semanggi. Tapi kan kalau dalam teorinya Clause kita ingat tuh sebab dan akibat kenapa marinir juga bisa begitu ya. Karena kan secara histori ya, zamannya Soekarno itu yang pasang badan buat Soekarno ya marinir. Tapi begitu Soeharto angkatan darat. Ya, begitu Soeharto tuh marinir seolah dianaktirikan gitu loh. Jadi ada dendam yang dirawat gitu kan, ngelihat momentum gerakan mahasiswa begitu masif ya dia ikut mensupport, dia ikut membackup gerakan mahasiswa. Nah, dulu kan zamannya Soekarno yang dianak emaskan itu satu di antaranya ya semua ya dianak emaskan ya marinir. Makanya dulu kita pernah ingat ya ada slogan pecah gesang melu Soekarno ya kan. Nah, itu kan Jenderal Hartono yang kali pertama memekikan itu gitu. Sampai waktu Bung Karno ditahan mau dibebasin sama marinir, dia bilang jangan takut pecah. Ya. Pecah anak bangsa. Betul. Dari satu angkatan dengan angkatan. Marinir mau pasang badan ketika Soekarno mau dikudeta gitu kan. Tapi kan Soekarno yang menetralisir itu sehingga tidak terjadi pertumpahan darah gitu ya. Nah, terus kan ya jadi garisnya marinir ini sangat jelas lah ya kan. Keberpihakannya terhadap rakyat dari era Soekarno ya. Dia kan juga tahu bahwa Soekarno ini pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang konsisten, pemimpin yang punya komitmen untuk mensejahterakan rakyat. Maka nggak heran nggak marinir berani pasang badan buat Soekarno. Oke, kita sudah melalui nih ya, melalui masa-masa kegelapan di era Masa Soeharto, kegelapan. Orde Baru. Dari
Petrus dulu ya, ingat ya Petrus, penembakan misterius. Misterius. Ya, Walaupun tahun 80-an. Iya, walaupun sebenarnya itu Ya. zaman itu justru positif. Kenapa menekan Angka kriminal? kriminalitas, Ah. betul. Tapi tetap aja bahwa itu Betul. melanggar HAM sebenarnya ya. Betul, betul. Nah, betul. kemudian Jadi ada karena begini, operasi Petrus itu ya kan bisa dimanfaatkan oleh sekelompok investor misalnya ya gitu kan, yang berasa investasinya terganggu dengan lawan bisnisnya gitu kan. Nanti dia bisa ngomong sama sama Petrus nih kan. bisa Wah, disalahgunakan. ya, itu Sikat. think tanknya tuh kan preman dia gitu kan. Nah, sikat dia, sikat gitu. Karena memang dulu Jadi bisa disalahgunakan. iya iya, dulu kan preman yang dianggap penjahat, preman, terus yang punya tato itu udah itu dia. zaman dulu logikers ya, zaman dulu itu orang yang punya tato itu identik dengan Kriminal. kriminal. Iya, betul. Kalau sekarang kan seni ya kan, Betul. seni betul, ya. Betul. Nah, kalau dulu kriminal, jadi Kriminal. orang yang punya tato itu dulu jarang. Hmm. Dan orang kelihatan punya tato berarti orang ini pasti Preman. preman atau wah ini penguasa wilayah gitu. Iya. Sekarang enggak. Langsung buru-buru disetrika, ya kan. Oh. Wah, gila, ngeri banget tuh. Dan di penjara itu kalau orang yang punya tato udah wah dianggap jagoan. Sebagai iya. Reformasi dulu banyak mahasiswa yang mempertemukan. Ingat nggak? Banyak mahasiswa seluruh Indonesia demo sana, rusuh sana sini. Ditemuin lah Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Iya. kemudian Megawati, Hamengkubuwono, Sri Sultan, Amin Rais. Iya. Nah, ini tokoh-tokoh ini kemudian dikumpulin. Deklarasi Ciganjur. Yes. Nah, Itulah itu. momentum besar ya. Tapi itu yang mengamputasi agenda-agenda reformasi gitu. Ya. Karena tokoh-tokoh ini ya masih kan, juga ya. tokoh-tokoh ini yang kemudian melakukan kompromi ya kan gitu. Nah, kalau kita kan sebetulnya yang kita inginkan adalah bentuk presidium gitu loh, yang diisi oleh orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing. Misalnya pakar ekonomi itu ada Bang Rijal gitu kan, dan pakar politik ya banyaklah, pakar hukum tata negara untuk merumuskan ya kan sistem di Indonesia. Termasuk ada gitu. Bang Yusril dulu ya. Iya betul gitu. Tetapi kan ada kawan-kawan kita dari kelompok mahasiswa yang berbeda dengan kita ya kan, melakukan hal-hal yang reaksioner gitu, mengumpulkan tokoh-tokoh di Ciganjur seolah tuh semua persoalan bangsa ini bisa terselesaikan sama tokoh-tokoh itu. Nah, itu sebenarnya munculnya itu karena ini, Logikers. Dulu sebelum itu ada penculikan. Betul. Beberapa tokoh aktivis, baik buruh, kemudian partai, ada beberapa yang diculik tuh dari P3. Dedi Hamdun, P3. Kemudian Eva Arnas ya. Kemudian ada beberapa mahasiswa Trisakti, Perbanas juga ada satu yang hilang, ada anak SMA juga yang hilang, ada anak pelayaran juga yang hilang di saat menjelang 98 reformasi itu, dan itu mewarnai masa-masa kelam Orde Baru. Nah, itulah Orde Baru versi lalu. Logikers bisa googling, bisa lihat-lihat searching dan sebagainya di digital, media digital. Karena jejak-jejak digital masa Orde Baru masih tersimpan banyak. Nah, Bowo ini salah satu juga pernah ikut demo. Dia pasti pernah ikut demo di Trisakti. Kemudian yang paling terkenal selain Trisakti adalah Semanggi. Tragedi Semanggi itu dalam seminggu itu setiap hari demo, ingat nggak? Iya, betul. Setiap hari demo sampai kampus Atmajaya, Unika Atmajaya itu sempat diserbu. Betul. Tolak SI dulu, sidang istimewa. Diserbu pada saat demo di depan kampus, terjadi bentrok dan mahasiswa yang demo itu dipukul mundur oleh polisi. Betul. Sampai tengah malam. Masih ingat mungkin ya? Iya. Terus tiba-tiba diserang, ditembak-tembakin. Ingat nggak tembak-tembakin? Betul. Begitu di Atmajaya, begitu semua ngumpet, takut karena saking takutnya. Pagi-pagi ingat nggak motor pada hancur,
di parkiran, Betul, betul, Nah. betul, betul. pasti lu ada di situ, bro. Betul, betul. Hmm. Jadi ya itu kan setelah reformasi juga masih ada lah hantu-hantu Orde Baru yang menggentayangi apa namanya pemerintahan reformasi ya gitu kan, kayak tolak ESI, ada peristiwa-peristiwa vandalisme di situ. Kalau gua melihat ya apa ya vandalisme yang terjadi di era reformasi itu by design sebetulnya. Kalau kita menilik dari sejarah 15 Januari 1974 yang kita kenal dengan Malari itu sebetulnya demonstrasi mahasiswa berlangsung damai gitu kan. Dia mau menolak investasi asing asal Jepang dulu waktu kita kedatangan Perdana Menteri Jepang Komaiki itu kok bisa rusuhnya di Senen gitu loh. Iya, betul. Tiba-tiba rusuhnya di Senen, padahal demonstrasinya berlangsung di Salemba gitu kan. Nah, jadi yang gua cermati ya gitu, vandalisme yang terjadi di saat mahasiswa melakukan demonstrasi itu ada infiltrasi gitu loh. Jadi untuk merusak image-nya mahasiswa gitu. Kalau kita kan demonstrasi damai-damai aja gitu kan. Nah, ini modus operandi yang dilakukan intelijen itu lagunya sama ibaratnya, kemasannya berbeda. Kalau dulu bentuknya kaset, sekarang Bluetooth, bro. Jadi pola-polanya sama gitu. Jadi kayak reformasi 98 ya, ESI, penolakan ESI. Kalau saja aparat membuka barikade, membiarkan mahasiswa melakukan demonstrasi, ya aman-aman aja kok. Sebetulnya nggak ada masalah kok gitu kan. Yang jadi soal kan kontra intelijen ini gitu loh kan. Itu merusak image kita gitu. Kalau gue lihat sih seperti itu ya. Terus kemudian Semanggi II itu era sebenarnya Soeharto sudah lengser digantikan Habibie ya. Tapi kan tidak serta-merta kekuatan Orde Baru sirna begitu karena aja. masih sementara dialihkan ke wakil presiden dan saat itu adalah Habibie. B.J. Habibie gitu. Nah, B.J. Habibie kan kita lihat ya sebetulnya reformis loh beliau itu. Kayak dia membubarkan namanya SIUP ya dulu SIUP gitu. Betul. Orang kalau mau bikin media harus bikin ada SIUP gitu kan. Iya benar-benar SIUP. Itu B.J. Habibie loh. Jangan dikira dia tuh reformis sebetulnya. Nah, tetapi B.J. Habibie ketika dia menjabat presiden tidak melakukan pembersihan terhadap antek-anteknya Soeharto yang masih bercokol di pemerintahan. Kecuali satu, bro, yang dipecat, bro. Pangkostrat waktu itu. Oh iya. Tapi kan kekuatan ABRI masih pro terhadap Soeharto sebetulnya, Angkatan Darat khususnya ya gitu kan. Tapi sekarang ini ya ABRI sudah mulai berubah lah. Sekarang ketika tuntutan kita mengenai pencabutan dui fungsi ABRI dikabulkan gitu ya. Kalau nggak dikabulkan ya masih jadi dan itu adanya di era Gus Dur. Era Gus Dur. Di mana Gus Dur mencabut fungsi ABRI. Dan Gus Dur pula yang memisahkan polisi dari ABRI gitu, ya kan? Iya. Tapi malah menjadi multifungsi ini polisi. Logikers, kalau kita ingat tadi yang sudah kita banyak obrolin sama Bowo ya. Mungkin Logikers yang umurannya mungkin sekitar 18, 19, 20 yang masih SMA kelas 3 atau kuliah semester awal bisa diskusi sama orang tuanya ya. Mungkin orang tuanya hidup di masa era 98. Mungkin ya yang teman-teman yang generasi Z sekarang ini tidak paham soal kekejaman Soeharto di era Orde Baru karena kurangnya diskusi dengan orang tua mungkin. Itu. Terus kedua tuh udah nggak aware nama sejarah gitu kan. Peduli amat sama sejarah gitu. Ada yang banyak generasi Z yang juga ya mengabaikan sejarah-sejarah masa lalu. Padahal itu penting banget gitu kalau kita belajar dari
sejarah masa lalu agar kita tidak mengulang Betul. kejadian yang duluan begitu ya. Juga, Bro. Heeh. Kalau Iya. tidak mau mengulang berarti Hmm. harus tahu kan Harus sejarah. tahu. Nah, seperti fenomena yang terjadi belakangan ini gitu, masa-masa Pilpres. Hmm. Gelagat-gelagat kekuatan Orde Baru akan muncul kembali itu sudah ada gitu. Nah, logikers. Sebetulnya. Bahaya nih Sebetulnya logikers. sudah ada loh. Nah, bahaya. Ya, misal ya, saya sebetulnya apa ya? Ya ini namanya juga kita hidup di alam demokrasi ya. Jadi harus berbicara lantang, lugas ya kan. Kita sebut saja Prabowo gitu ya. Jadi pada saat debat ketiga kemarin itu udah mencerminkan gelagat totalitarian gitu loh, ya kan? Jadi semua orang termasuk lawan politiknya gitu harus mendengar apa kata dia gitu. Jadi yang dia tidak berkehendak ya kan dinegasikan sama dia. Misal soal Anies ya menyinggung kepemilikan lahan gitu ya. Itu kan ada kesempatan dia menyangga Anies gitu. Ketika Anies bicara soal itu disanggah gitu kan. Ini kan gelagat-gelagat totalitarian gitu kan. Nah, kedua pasca debat saat konferensi pers gitu. Teman-teman kita jurnalis tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Tiba-tiba dia datang, terus kemudian ngeluarin statement gitu kan. Terus diakhiri dengan ucapan selesai ya, saya sudah menjelaskan selesai ya. Ini apa sih ya kan? Kayak orang jadi apa ya? Seolah-olah teman-teman kita jurnalis yang ada di forum itu ya sedang mengikuti studi tour gitu loh. Dulu seperti gitu ya. Dulu presidennya kan juga nggak boleh ada tanya jawab. Betul. Nah, kadang-kadang kan dikasih kode tuh sama korlapnya gitu ya kan. Kalau yang sudah menyimpang dilirikin doang nih. Nah, itu mengingatkan kita kembali ke zaman Orde Baru. Gitu. Zaman Orde Baru seperti itu, makanya ada Menteri Penerangan yang mengkontrol kerja-kerja pers gitu kan. Dulu ya. Dulu kan. Pakai Terus izin, pakai siok. Kalau nggak sesuai dengan keinginan pemerintah, ya. bubarin. Sekarang nggak gitu dong, zaman pemerintahan sekarang. Ya sekarang tahu dong. Kan bebas. Iya, Tapi bebas. Bebas tapi tit. Oke. Karena gelagat-gelagatnya kita udah bisa lihat loh ya kan. Karena kita hidup di zaman Orde Baru yang punya empirik ya kan. Gelagat-gelagat otoriter di di Prabowo itu ya kan sudah terlihat sebetulnya. Ini kalau kita ingat cerita Jawa ya, Sabda Pandita Ratu ya kan. Lo ikutin kata gua aja. Kalau enggak ya udah enggak usah. Menurut petunjuk. Nah, menurut petunjuk. Nah, itu bahaya tuh. Bahaya, itu bisa merusak demokrasi kita yang sudah tumbuh sejak reformasi, bisa hancur begitu aja. Nah, logiknya. Terus kedua ya, masih ada. soal kemudian begini. Prabowo ini ambisi untuk berkuasanya luar biasa ya. Kalau nggak punya ambisi, sekali kalah udah, ya kan? Serahkan tongkat estafet itu kepada figur-figur atau kader-kader yang punya potensi, kan begitu ya. Ini enggak, dia lagi. Nanti kita coblos di bulan Februari, tiga kali Pilpres, iya. fotonya sama terus. Melihatnya, ya dia lagi ya kan. Dia lagi udah lebih dari hat-trick, 4 dong. Iya, 4. 2009 cawapres. Oh iya. Kan 2014 capres. 2019 capres. Ini capres lagi. Kenapa nggak ambisi itu? Ya kan? Kalau dia bilang sorry ya, gua nggak gila jabatan. Kalau nggak gila jabatan ya kan, lo tolak dong jadi menhan ya. Kalau nggak gila jabatan, ngapain lo sampai 4 kali ikut pilpres ya kan gitu ya kan. Nah ini gelagat-gelagatnya sudah ada loh sebetulnya. Ini waspada. Nah, terus gua melihat ya ada ambisi untuk menjadi presiden dan dia juga tahu bagaimana untuk mencapai ini gitu. Maka tidak salah dia meminang Gibran untuk menjadi wakilnya, ya kan? Karena nih Jokowi juga punya ambisi gitu loh.
Masih ingat nggak dulu Jokowi kan punya skenario pertama memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden, ya kan? Ditolak karena melanggar konstitusi. Nambah periode, ditolak lagi, melanggar konstitusi. Sekarang anaknya, gila, ya kan? Skenario ketiga nih anaknya lolos, walaupun melanggar konstitusi, gitu loh. Jadi gue curiga ya, kenapa Jokowi ini punya ambisi? Atau jangan-jangan nih, Jokowi itu punya hidden agenda, gitu kan? Kita lihatlah sejak pemerintahannya Jokowi, ya kan, investasi ini tuh paling deras dari RRC, ya kan, negeri tirai bambu, ya, baik itu yang sering disebut oleh Prabowo dan Gibran tuh hilirisasi, smelter. Kalau teman-teman cek ya di Google, itu perusahaan besar punya Cina itu, ya kan. Kemudian IKN ya kan, kita lihat juga Cina juga, ya kan, yang dominasi. Jadi sebelum dia ngomong itu udah cincai duluan dong ya? Iya, Rempang ya kan. Okay. Jadi Jokowi juga terbebani dengan komitmen dia dengan bersama Xi Jinping gitu kan. Masih ingat juga, belum hilang dari memori kita mengenai Rempang ya kan. Itu akan dibangun industri kaca. Industri kaca nggak usah besar-besar lah luasannya gitu loh. Ini kan luas banget, bro. Buset. Nah, kalau kita lihat Rempang itu berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Maka tidak salah kemudian banyak orang yang memiliki persepsi bahwa kan ini Indonesia akan jadi pangkalan militernya Cina. Wah, itu waspada itu. Ngeri. Itu waspada. Jadi teman-teman Gen Z ya kan harus cermat melihat ini karena menyangkut masa depan bangsa gitu, ya kan. Nah, pemimpin bangsa adalah teman-teman Gen Z gitu. Tapi iya, ini kan kerikil-kerikil yang harus kita singkirkan supaya jalan terjal yang kita lalui ini bisa mulus gitu. Ini bahaya, bahaya sekali ini. Jadi, nah itu makanya Prabowo juga melihat, wah, ya, yang punya experience melakukan kecurangan, ya kan, itu Jokowi gitu kan. Kita lihat 2019. Terus yang punya powerful gitu, yang powerful terhadap infrastruktur negara sampai semua instrumen negara ya kan, sampai kepala desa kemarin gitu loh, asosiasi kepala desa dikumpulin gitu kan. Nah, terus sampai KPU dan Bawaslu, bro. Ya, bayangkan pemilu tuh masih 14 Februari, tapi surat suara sudah ada di Taipei, bro, gitu, di Taiwan gitu. Kalau itu bukan kecurangan apa coba? Ya, ini jadi kita udahlah nggak usah ngomongin copras-capres, nggak usah ngomongin pilpres. Masa depan bangsa kita itu ya kan ada di tangannya generasi Z gitu. Masa depan kita itu bisa tercerahkan kalau Jokowi lengser gitu. Oke. Jokowi lengser, kemudian nih penyelenggara pemilu baik komisioner KPU, Bawaslu harus kita ganti. Kedua ya kan, presidensial threshold itu harus 0%. Supaya masyarakat itu punya pilihan ya kan, punya pilihan lebih untuk banyak memilih pemimpin yang menurut mereka tuh bisa membawa Indonesia semakin maju ya. Ini udah membatasi soalnya. Kalau presidensial threshold itu kan konspirasi jahat ya. Jadi elit parpol dengan oligarki gitu loh. Kalau threshold ini 0% kayak di Timor Leste, 16 calon presiden dan wakil presiden, nggak ada masalah kok, gitu kan. Itu. Nah, ini jadi prioritas adalah lengserin Jokowi dulu, gitu. Itu dia.
sebetulnya. Supaya kita tidak kembali lagi ke zaman kegelapan ya kan, di masa Orde Baru gitu. Iya, iya. Karena gelagat-gelagatnya udah mulai terlihat gitu kan. Jadi Iya, iya. karena kan kita selalu belajar dari empirik ya Iya, gitu iya. kan. Nah, kok sama ya kayak di masa Soeharto ini, kok sama ya kayak di masa Soeharto itu gitu kan. Iya, iya. Nah, kayak balik lagi tadi yang gue singgung mengenai malaria. Itu kan penolakan terhadap investasi Asing. kan, Jepang gitu. Hmm. Nah, ini dominasi Cina ini udah nggak terbendung, RRC ya. Jadi gua nggak mau nyebut Cina karena dianggap rasis. RRC, ini, RRC. Ini nggak terbendung, bro. Bayangin, bro, kayak proyek kereta api, kereta cepat ya, Jakarta Bandung, ya kan, yang awalnya B2B, jadi G2G, pakai APBN juga, uang kita, bro, ya kan. Kita bayar pajak, tapi kita tidak bisa menikmati apa yang kita sudah berikan kepada negara. Naik kereta cepat ya bayar juga. Oke, keren, Wok. Logikers, panjang bener ya kalau udah ngomong-ngomong aktivis nih. Dari kita ngomongin Orde Baru 66, 98, dari zaman Soeharto, lengser, kemudian era Habibie, sampai sekarang, keren banget. Waduh. Dibandingin Orde Baru sama Orde Now ya, Orde Now. Ini namanya Orde Now nih. Orde Now. Orde Now. Di mana Bukan reformasi ya. Orde Now. Kenapa? Order now. Yeah. Order now. Oh, jadi bisa dipesan. Okay. Jadi kalau kata Bowo beda-beda tipis. Tapi harus ingat ya, Logikers ya. Zaman Orde Baru kata Bowo gelap. Zaman sekarang reformasi udah terang nih, udah mulai terang. Sekarang remang-remang. Nah, jangan sampai era kegelapan balik lagi. Poinnya cuma satu. Jangan lupa dengan sejarah. Jas merah. Jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Karena memang bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu mengingat sejarahnya. Karena apa? Berangkat dari kegagalan menjadi sebuah keberhasilan. Berangkat dari kegelapan menjadi terang benderang. Berangkat dari sejarah kita di era Orde Baru, kalau bisa di zaman now sampai masa depan yang nanti kalian para generasi Z yang akan berkuasa tidak lagi mengulang masa-masa kegelapan. Logikers, sampai jumpa di podcast Logika Bicara dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.